Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang pertama di tahun 2024 ini, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni melaksanakan sholat Jumat. Ada sebagian saudara-saudara kita yang pada kesempatan hari ini tidak hadir. Di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang disibukkan dengan satu urusan, dan di antara mereka ada yang belum diberi hidayah oleh Allah. Mari di awal khutbah ini kita sejenak berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang disibukkan dengan urusannya, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusannya. Dan kepada saudara-saudara kita yang belum diberi hidayah, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan hidayah kepada mereka, sehingga pada kesempatan yang akan datang mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kita melaksanakan kewajiban yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan tak lupa salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an satu ketika meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala wahidatun sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat yang pendek yang langsung dibalasi oleh Allah satu kali dibalas dengan 10 kali. Maka khatib menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, jika kita menulis kata sebutan setelah Rasulullah, tidak kita singkat dengan SAW. Karena kalau kita tulis dengan seperti itu tidak termasuk dalam konteks hadis ini. Kita tulis lengkap dengan kata sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk
meningkatkan dan menjaga nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang mudah-mudahan nanti bisa kita jadikan sesuatu untuk menuntut janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak berjanji kepada orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an. Salah satunya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah orang-orang yang takut di antara kalian yang nanti dia khawatir meninggalkan generasi yang lemah setelah peninggalnya, maka Allah kemudian mengatakan falyattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan kata-kata yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepeninggal kita nanti kita berharap ada amal-amal yang kemudian mengalir pahalanya untuk kita. Maka di awal tahun 2024 ini, tema khutbah pada kesempatan siang hari ini, bagaimana kita mengusahakan apa yang bisa kita tinggalkan setelah kita mati nanti. Karena ma'asyiral muslimin rahimahumullah, berawal dari renungan salafus soleh. Satu ketika Bishr al-Haris menjumpai seseorang ahli ibadah di Basrah, yang ahli ibadah ini menangis. Maka kemudian beliau bertanya kepada ahli ibadah ini, "Kenapa Anda menangis?" Kemudian sang ahli ibadah menjawab, "Ubaqi ala ma faradtu min umri wa ala yaumin madha min ajli lam yatabayyana fihi amali." Aku menangis karena umur yang luput dariku dan atas hari yang telah berlalu. Ajalku ternyata semakin dekat, tetapi belum jelas amalku. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, hal-hal yang bisa kita lakukan nanti yang kita berharap bisa kita peroleh manfaatnya setelah kita meninggal adalah yang pertama, kita berusaha untuk menjadi hamba yang saleh. Baik soleh secara pribadi maupun soleh ketika menjadi orang tua. Karena ma'asyiral muslimin rahimahumullah, orang yang soleh dia akan mendapatkan doa dari malaikat-malaikat yang membawa ars. Didoakan, dimintakan ampun. Bahkan kita semua tahu, setiap orang muslim yang sholat ketika mereka bertasyahud juga mendoakan orang-orang yang saleh. Ketika mengucapkan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi ketika kita menjadi orang yang saleh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan ada sekian miliar orang yang mendoakan kita. Dan itu tentu sangat bermanfaat bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam At-Tirmidzi mengatakan, "Man arada ayyahta bihadas salam alladhi yusallimuhul khalq fi sholati falyakun abdan salihah wa illa khurima hadzal fadlul azim." Barang siapa yang ingin mendapatkan salam seperti itu, yakni salam dari orang-orang yang saleh, maka hendaknya dia juga berusaha untuk menjadi hamba yang saleh. Karena jika tidak, dia akan dihalangi dari keutamaan yang besar ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian kesalehan berikutnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita saleh menjadi orang tua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-82, yang di sana mengisahkan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam memperbaiki rumah seorang yatim di satu desa, di satu negeri, yang ternyata di bawah rumah reruntuhan itu ada harta peninggalan bapak mereka.
wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada harta peninggalan di bawah rumah yang rusak itu yang kemudian diperbaiki oleh dua orang nabi yang mulia. Alasannya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa kana abuhuma salihah, karena orang tua dari anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Imam Ibnu Katsir kemudian menerangkan dalam tafsirnya, laki-laki yang saleh akan membuat keturunannya terjaga dan termasuk juga mendapatkan berkah dari ibadah yang dilakukan pada keturunannya baik di dunia maupun di akhirat. Orang soleh ini akan memberikan syafaat kepada keturunannya tadi, juga akan mengangkat derajatnya di surga karena anak ini akan menjadi penyejuk mata baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi pelopor kebaikan. Sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang memberikan satu contoh yang baik, yang kemudian contoh yang baik itu dilakukan oleh orang-orang sesudahnya, maka baginya pahala sebagaimana orang yang melakukan tanpa mengurangi pahalanya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat familiar di dalam kehidupan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasa." Jika putus nyawa anak Adam, jika mati anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang kemudian bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan berbagai amanah, berbagai amal yang kemanfaatannya luas untuk umat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Sesungguhnya di antara apa-apa yang kemudian memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman sesudah kematiannya adalah yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang ia pelajari kemudian ia sebarkan. Wa waladan sholihan tarakahu, anak yang soleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warathahu, mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Au masjidan banahu, atau masjid yang ia bangun. Au baitan libnis sabili banahu, atau rumah-rumah untuk ibnu sabil yang ia bangun. Au nahron ajrahu, atau sungai air yang ia alirkan. Au shadaqatan ukhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan ketika dia sehat dan ketika dia hidup. Yalhaquhu min ba'di mautihi, maka semua itu akan dikaitkan setelah ia mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berkaca, mari kita bercermin seberapa tadi yang khatib sampaikan yang sudah kita lakukan. Semakin banyak yang kita lakukan, berarti semakin banyak juga hal-hal yang memberikan manfaat kepada kita sesudah kematian kita.
Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri memberikan petuah kepada kita, mengingatkan kita, ya ibna Adam innama anta ayyam, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian hanyalah hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Jika berlalu satu hari, maka berlalu pula sebagian dari dirimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari yang sudah kita lalui tidak akan kembali. Kita renungi, sudahkah kita melakukan amal-amal yang terbaik untuk diri kita? Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan akan kita tuai besok di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan umur kita saat ini untuk meninggalkan bekas yang beribadah, yang berguna bagi pentingan kita sesudah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Kita berharap menjadi pribadi-pribadi yang kapanpun Allah memanggil kita, kita akan siap karena kita sudah mempersiapkan bekal untuk menghadapnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tundukkan kepala kita sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang diberi kemudahan dalam beribadah, senantiasa istiqomah untuk memenuhi perintah-perintahnya, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimis shalah.